Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dokter, jadi pada siang hari ini saya Dr. Fadila Maulidia akan memandu acara dari Bisma, Bincang Sehat Bersama, yang merupakan program dari Rumah Sakit Sejaran Stason. Dia program rutin ya dok, tujuannya untuk mengedukasi masyarakat di Bangka Barat ini. Jadi di sini kami akan membicarakan mengenai kedokteran jiwa, yaitu mengenai tema parenting dan dampaknya pola asuh terhadap perkembangan mental dan kepribadian anak. Di sini sudah dihadirkan narasumber kita, Dr. Erwin Sumardi, spesialis kedokteran jiwa, yang merupakan psikiater dari Rumah Sakit Sejaran Stason. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Dila. Ya baik dok. Jadi di sini kan kita akan membahas mengenai tema parenting dan dampaknya pola asuh terhadap perkembangan mental dan kepribadian anak. Baik. Nah, pada saat-saat ini lagi maraknya dibicarakan mengenai anak-anak yang suka bully, terus anak-anak yang suka self harm atau menyakiti diri sendiri. Kemudian juga ada dibahas mengenai narsistik, gangguan mood yang labil seperti itu dok. Jadi sebenarnya ini dari fenomena-fenomena itu apakah memang sudah bawaan dari anak-anak itu atau memang adanya dari pola asuh atau faktor-faktor resiko lainnya dok, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Dila. Terima kasih juga pada sobat-sobat Bisma yang sudah berkenan bergabung sama kita. Menurut saya ketika kita membahas tentang parenting atau pola asuh, terus kemudian mengaitkannya dengan gangguan mental atau perkembangan mental anak dan kemudian kepribadian, ini sesuatu yang sifatnya sangat fundamental, sangat mendasar ya. Karena bagaimanapun apa yang terjadi atau anak menjadi apa ketika dia remaja atau dewasa itu sangat-sangat erat dipengaruhi oleh masa kecilnya, dalam hal ini parentingnya atau pola asuh. Terkait dengan pertanyaan Dr. Dila, mungkin saya akan mengurainya lebih jelas seperti ini. Yang pertama, apakah orang-orang atau anak-anak dengan kecenderungan untuk menyakiti diri itu bentuk gangguan atau itu bentuk kebingungan akan identitas ketika dia remaja gitu kan. Terus yang kedua, apakah penggunaan zat itu bentuk atau penggunaan narkoba itu bentuk ikut-ikutan saja atau memang sesuatu yang sebenarnya ada yang mendahulunya, bentuk gangguan psikiatri yang mendahulunya. Nah, kita uraikan yang pertama ya, bahwa memang benar pada saat remaja terjadi kebingungan dalam identitas diri, mencari apa yang sesuatu yang ideal. Saya akan jadi apa nantinya? Terus kemudian hidup ini bagaimana? Gitu ya. Tapi tidak sampai menyakiti diri. Kalau sampai menyakiti diri, berarti kemungkinan besar memang ada gangguan psikiatri yang mendasarinya. Dan itu kaitannya erat banget dengan gangguan kepribadian. Terutama adalah gangguan kepribadian ambang atau borderline personality BPD. Sesuatu yang sekarang kalau di TikTok, Instagram marak banget untuk dibahas. Terus yang kedua, untuk masalah penyalahgunaan zat, pernah nggak kita berpikir ya, kenapa tidak semua anak remaja yang menggunakan zat? Apa yang ada yang salah gitu ya? Karena pada kenyataannya secara teori bahwa anak-anak yang menggunakan zat itu adalah anak-anak yang memang bermasalah sebelumnya. Artinya anak-anak yang memang mengalami gangguan psikiatri, Dr. Dila. Apakah itu bentuk dari depresi, apakah bentuk dari impulsivitasnya, atau bentuk dari conduct-nya. Conduct disorder kita sebut ya, yang secara simpelnya itu disebut dengan kenakalan remaja. Dan kenyataannya semua ini itu sangat bergantung kepada kecilnya dulu diasuh seperti apa, seperti itu ya. Oke lah, mungkin kita memulainya dengan bagaimana perkembangan anak mulai dari kecil sampai kemudian remaja, dan bagaimana peran orang tua mengasuh, membentuknya menjadi remaja yang seperti apa, menjadi anak yang seperti apa, menjadi dewasa nanti yang trait-nya atau cirinya itu seperti apa, Dr. Dila. Jadi gini, ada beberapa fase perkembangan anak ya, banyak teori yang membahasnya. Mungkin saya akan lebih ke teori dari Bowlby dan Mary Ainsworth yang attachment-nya. Jadi ketika masa 2 tahun pertama itu masa-masa sensori motorik atau sensori oral. Dan yang paling penting adalah fase ini adalah
bagaimana anak diberi makan dengan baik. Diberi makan dengan baik ini maksudnya bagaimana kehadiran ibunya sebagai caregiver primer gitu, memberikan perhatian ketika anaknya membutuhkan, dia hadir. Dan hadirnya itu tidak sekedar hadir, tapi dia melimpahkan kasih sayang. Dan terbentuk suatu kondisi yang kalau Erikson bilang trust, percaya bahwa setiap kali saya butuh, ibu saya akan datang. Saya nggak sendirian nih di dunia ini gitu ya. Dan ini memberikan rasa tenang, secure, rasa aman bagi anak, dan memberikan keyakinan bahwa saya percaya pada orang terdekat saya, ibu saya, dan saya akan berani untuk mengeksplor dunia. Dan ini yang kemudian menjadi rasa aman, rasa percaya ini kemudian dibawa sampai ke perjalanan hidup dia seumur hidup. Artinya dia akan percaya pada orang karena rasa tenang dan rasa aman itu sudah diciptakan oleh ibunya. Seperti itu. Di fase 2 tahun itu yang paling penting. Fase-fase pemberian makan lewat oral atau lewat mulut. Kemudian ketika dia di 2 tahun sampai dengan 5-6 tahun adalah fase yang kita sebut dengan fase otonomi kalau misalnya menurut Erikson, dan kemudian fase anal pada Freud. Ini fasenya seperti apa? Fase ini adalah fase di mana orang tua menanamkan apa yang orang tua ingin, gitu ya. Ditanamkanlah tuh tentang aturan-aturan apa yang boleh, yang nggak boleh. Terus kemudian ditanamkan juga tentang norma-norma, ditanamkan juga adat istiadat, ditanamkan juga agama. Nah, pada waktu ini, gitu ya, pada fase 2 sampai 6 tahun inilah anak itu yang tadinya 2 tahun dia mau pipis dimanapun nggak ada masalah, gitu kan ya. Dia mau buang air besar dimanapun nggak ada masalah. Dia kemudian di 2 tahun 6 tahun dia mulai belajar. Oh ternyata dunia itu nggak kayak gitu. Dunia itu saya harus menyesuaikan apa yang saya inginkan dengan apa yang sudah menjadi standar di dunia ini. Apa yang orang tua saya inginkan. Nah ini penting. Karena di fase-fase inilah fase di mana dia mirroring, dia berkaca ke orang tuanya. Terus kemudian dia mendapatkan sosok idealisasi yang akan ditwinsip sama dia, yang akan diikuti sama dia. Artinya di fase-fase inilah anak merasa bahwa saya didengar, gitu, saya divalidasi, dan orang tua hadir dan mendengarkan saya. Artinya kalau gagal di fase ini, anak akan merasa bahwa dirinya nggak didengar, ditolak, tidak dicintai. Dan nanti ketika dia remaja atau dewasa itu akan berkembang gangguan-gangguan psikiatri, apakah depresi, kemudian cemas, atau bentuk-bentuk gangguan-gangguan yang lain, termasuk gangguan kondak ya, atau gangguan impulsif. Nah, bisa jadi kemudian kita sedikit membahas lebih luas dengan parenting, anak-anak yang diterapkan oleh pola asuh yang otoriter, orang tua yang seperti ini, pokoknya saya nggak mau tahu, kamu seperti ini, atau secara tidak sadar membuat standar, gitu kan, atau membanding-bandingkan tanpa keterlibatan mereka di dalamnya, itu akan membuat anak justru menjadi suatu bentuk kewajiban seperti ini, bahwa saya harus jadi seperti yang orang tua saya inginkan. Kalau saya nggak jadi seperti yang mereka inginkan, maka saya gagal. Coba yang itu, saya tidak berguna, gitu kan. Akibatnya anak-anak akan cenderung menjadi perfeksionis, mencari detail, karena yang sesuai standar orang tua saya lah yang akan mereka terima, seperti itu ya. Yang sesuai standar mereka yang akan mereka dicintai. Nah, terus kemudian naik lagi di fase-fase, kemudian menuju ke 6 tahun, kemudian ke 11 tahun. Ini mulai pergerakannya tuh bergeser dari tadinya sangat mengidolakan orang tua, bergeser menjadi kelekatannya lebih ke teman, lebih ke teman-temannya, lebih ke superhero-nya. Nah, di fase-fase inilah seringkali terjadi pergolakan tuh dengan orang tua. Seringkali mulai menentang orang tuanya. Nah, bagaimana orang tuanya bersikap? Tentu ini sangat kaitannya dengan parenting. Oke, terus kemudian sampai dengan 11-12 tahun ini menurut Freud, ini adalah fase-fase paling penting dari perkembangan anak. Walaupun Erikson membaginya lagi ke sepanjang hidup, ada 8 fase perkembangannya. Nah,
kaitannya dengan parentingnya atau dengan pola asuhnya. Kalau kayak gitu bagaimana dong dok kita menerapkan pola asuh yang seperti apa untuk menghadapi anak yang melewati fase-fase perkembangannya dengan krisis, kalau di Erikson bilang, dengan segala masalah yang sesuai dengan fase perkembangannya itu, gitu ya. Nah, Diana Bramwit itu membagi parenting atau pola asuh itu menjadi 4 golongannya. Golongan yang pertama adalah kita sebut dengan authoritarian. Sebelumnya adalah sebagai item-item yang dibandingkan itu, nomor 1 adalah acceptance, artinya kemampuan dari orang tua untuk menerima anaknya. Menerima anaknya hadir sebagai suatu anugerah bagi keluarga, seperti itu. Kalau sudah acceptance, tentu kemudian orang tua bagaimana orang tua memberikan otonomi, memberikan anak ruang untuk berpendapat, gitu ya, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Terus yang ketiga adalah bagaimana orang tua demand, bagaimana orang tua menuntut. Menuntutnya bentuknya dalam bentuk standar, gitu. Nah, ketiga-tiga item ini yang kemudian membuat Diana membaginya menjadi 4 pola asuh atau parenting. Yang pertama adalah otoriter. Otoriter itu seperti apa? Orang tua yang seperti apa? Otoriter itu orang tua yang penuntut, menetapkan standar. Kamu harus jadi kayak gini, gitu. Ya. Atau lihat tuh teman kamu bisa dapat ranking, kenapa kamu enggak ya? Kamu pasti kurang belajarnya. Contohnya sederhana seperti itu. Memang nggak sadar ini, tapi itu tertanam di diri anak. Tapi dia lupa orang tuanya tidaklah acceptance terhadap kehadiran anak. Artinya dia tidak terlibat di dalamnya. Bagaimana anak, dia menuntut anak untuk jadi ini, tapi dia tidak memfasilitasi. Ya. Terus kemudian dia juga tidak memberikan ruang bagi anak. Ketika anak yang kognitifnya udah bagus, umur 12 tahun ke atas itu, seharusnya anak udah diberi ruang yang lebih besar untuk berpendapat. Nah, ada masalah apa? Gitu ya. Menurut kamu gimana? Nah, itu nggak ada di orang otoriter. Artinya anak-anak ini kemudian merasa bahwa dia di-neglect, dia nggak didengarkan kan ya. Ya. Pertama itu kepribadian parenting dari otoriter. Terus yang kedua, ada juga orang tua yang semuanya boleh, gitu kan. Dia nggak nuntut apapun, silakan nak, gitu kan, mau jadi apa gitu ya kan. Apapun boleh. Kamu mau balik malam hari juga boleh, nggak ada masalah. Yang penting enjoy aja hidup lu, kayak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan permisif. Anak-anak yang seperti ini, anak-anak yang nanti akan kesulitan untuk menghadapi masa depannya, akan kesulitan mengambil keputusan. Bisa jadi berkembang menjadi dependen, menjadi sangat bergantung pada orang tuanya, atau malah menyebabkan terjadinya gangguan kepribadian dependen. Nah, kemudian yang ketiga adalah neglect. Neglect itu kayak gini, Dokter Dila. Dia nggak peduli sama sekali. Kalau yang tadi nggak bolehin semuanya, sekarang dia nggak peduli sama sekali. Ini anak merasa tentu tidak dicintai, gitu kan. Dia akan merasa sendiri. Yang paling kita takutkan nanti berkembang kepada gangguan kepribadian ambang, ya, atau borderline personality disorder. Dan yang terakhir, yang paling bagus adalah bersifatnya otoritatif. Otoritatif itu seperti apa? Otoritatif itu begini. Orang tua boleh demand, boleh menuntut dia, buatin standar. Oke. Terus kemudian dia harus acceptance dengan kehadiran anak, menerima potensi anak seperti apa. Dan dia bisa melihat realitinya itu seperti apa nih anak, gitu ya. Potensinya apa? Apa yang bisa dicapai oleh anak ini? Kekurangannya apa? Terus kemudian dia fasilitasi. Dia terlibat di situ. Terus kemudian dia juga memberi ruang seiring dengan umur yang bertambah karena agar anak mendapat ruang untuk berpendapat. Jadi dia ikut serta, anak merasa diikutkan terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh orang tuanya. Nah, terus kaitannya Dr. Dila tadi sampaikan, tapi kok bisa jadi itu memang bawaannya dari kecil tuh anak seperti itu, gitu. Emang dari kecilnya nakal gitu ya, Dok ya. Maka wajar dia kemudian bolos sekolah atau dia memakai narkoba seperti itu. Oke, jadi kepribadian itu, Dr. Dila, terbentuk dari temperamen
trait, terus dia berkorelasi dengan atau dengan kita sebut dengan social environment faktor ya, faktor sosial, faktor lingkungan. Faktor sosial, faktor lingkungan ini ya salah satunya pola asuh. Jadi kolaborasi inilah kemudian membentuk kepribadian anak, kayak gitu ya, Dr. Dila ya. Terus temperamen trait ini bersifat biologi, setuju. Bahkan ada pakar bilang bahwa memang sebagian besar itu udah bawaannya dari kecil gitu. Udah ngoek itu dia membawa genetik bapak ibunya, ingat ya, membawa genetik bapak ibunya yang memang pemarah, membawa genetik bapak ibunya yang memang pencemas, membawa genetik bapak ibunya yang memang introvert gitu kan bahasanya gitu kan, membawa genetik bapak ibunya yang memang extrovert, yang orangnya sociable, ramah kayak gitu, yang novelty seeking kayak gitu ya, yang impulsif. Nah, tapi kemudian apakah ini nggak bisa dikontrol? Ya bisa, asal pola asuhnya baik. Yang jadi masalah seperti ini, Dr. Dila. Ibu, bapak punya kepribadian sendiri. Ya. Kalau ibunya pencemas, kira-kira pola asuhnya jadi akan mencontoh pencemas juga nggak? Iya. Iya, kan gitu ya. Kalau bapaknya pemarah, terus kemudian pola asuhnya akan mencontohkan pemarah juga nggak? Iya, benar. Iya. Jadi makanya di teori Kohut tuh bahwa ada proses mirroring, idealization, dan alter ego twinship. Jadi di pas-pas 26 tahun tuh anak tuh melihat gitu. Dia mirroring ke bapak ibunya, terus kemudian dia merasa divalidasi gitu, dihargai. Tapi pada saat yang sama dia juga berperilaku yang mirip bapaknya, karena dia mencontoh sosok ideal saya adalah bapak ibu saya. Apa yang bapaknya marah-marah berarti itu sesuatu yang benar, saya berhak untuk marah, seperti itu ya. Kalau bapaknya impulsif gitu atau ibunya cenderung pencemas, dia akan mencontoh karena dia akan twinship. Nah, dan inilah yang kemudian akan membentuk kepribadian anak. Jadi mau tak mau memang iya bahwa iya seorang punya temperamen, trait. Arti bawaannya memang seperti itu. Tapi pola asuh itu sangat berpengaruh karena bagaimanapun orang tua dengan kepribadian tertentu akan menerapkan pola asuh yang akan membentuk anaknya untuk menjadi kepribadian tertentu juga. Demikian Dr. Dila, kira-kira kaitannya secara singkat antara pola asuh, kemudian gangguan mental, dan kemudian kepribadian ya. Ya, Dok. Jadi sebenarnya pola asuh itu sangat berpengaruh penting ya, Dok ya, terhadap perkembangan dan kepribadian dari anak-anak itu. Jadi kalau misalnya, Dok, untuk sebagai orang tua sudah menerapkan pola asuh gitu yang menurutnya sudah baik gitu, sudah sesuai, kemudian anaknya mengalami kegagalan, Dok. Misalnya dari prestasinya itu. Jadi dari orang tua itu harus seperti apa, Dok, untuk menanggapi itu, Dok, kalau misalnya anaknya mengalami kegagalan? Nah, kita kembali lagi ya, bahwa tadi yang paling bagus adalah pola asuh yang otoritatif. Otoritatif tadi, saya ingatkan kembali, dia demand, orang tuanya menuntut, tapi dia terlibat aktif di dalamnya, ya, dan kemudian memberi ruang kepada anaknya. Anak ketika datang dengan kegagalan, maka yang kita lakukan dulu adalah validasi perasaannya dulu. Saya mengerti, nah ini berat bagi kamu. Misalnya kamu gagal dalam suatu hal, misalnya dalam sisi akademik. Nggak ada masalah. Nah, kita bisa menanya, kira-kira menurut kamu gagalnya karena apa? Ya kan? Artinya kita sudah memberi ruang otonomi tuh, memberi ruang otonomi. Apa yang menjadi faktor halangan bagi kamu untuk tidak optimal? Dapat kan dia udah berpendapat, dia merasa dihargai, dicintai. Terus kemudian tanya lagi, apa yang bisa Bapak bantu? Apa yang bisa Bapak bantu? Dia juga nyampain tuh, gitu kan. Dan kemudian, baru kemudian kita buat solusinya. Tapi itu untuk anak yang lebih besar, Dok. Setuju. Untuk anak ketika dia sudah mulai berpendapat, umur 7 tahun ke atas, kognitifnya udah terbentuk bagus, ya, lumayan bagus lah. Tapi yang di bawah itu gimana? Yang di bawah itu kita gunakan role model. Jadi kalau misalnya anaknya kesulitan untuk merangkai, misalnya di bawah 6 tahun ya, merangkai sesuatu, maka kita ajarkan kayak gini caranya. Pada waktu itu kita tidak menggunakan otonomi. Kita tidak memberikan ruang untuk berpendapat seperti itu ya. Dia mencontoh apa yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena pikiran abstraknya, logikanya belum begitu baik pada anak-anak di bawah 6 tahun. Seperti itu Dr. Dila ya. Jadi pola asuh itu memang dynamic sekali. Basicnya tetap otoritatif,
tapi teknikalnya tergantung pada usia anak, yang mana yang akan kita perluas, seperti itu ya. Tapi yang paling penting adalah validasi perasaan anak ketika dia mengalami kegagalan. Ya, jadi perlu untuk memvalidasi dari Iya. pertanyaannya dok ya. Ya. Ya, jadi dari untuk Sobat Bisma yang sedang menonton live Instagram ini, jika ada yang ingin ditanyakan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Dari nanti bisa dibahas nanti di akhir mungkin ya Benar. dok ya. Iya. Ya dok. Sekarang saya ingin bertanya mengenai ini dok, anak-anak yang suka tantrum dok. Oke. Oke, kan sering tuh dibilangin tantrum, anak-anak tantrum. Sebenarnya anak-anak tantrum itu yang seperti apa dan bagaimana sebagai orang tua untuk mengatasi hal tersebut dok? Oke. Mungkin kita mulai dari definisi tantrum itu apa. Jadi Sobat Bisma semua, temper tantrum atau tantrum itu adalah suatu kondisi di mana anak mengekspresikan ledakan emosional. Jadi ya, ledakan emosional bentuknya banyak, bisa screaming, bisa dia teriak, bisa juga dia menangis, bisa juga dia guling-guling gitu kan ya, bisa dia ngambek. Dan karena ingat tadi katanya adalah mengekspresikan apa yang dirasakan. So tantrum ini normal nggak? Tantrum itu normal-normal aja, asal di umur usia 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Lah kenapa di rentang usia itu? Di rentang usia itu karena anak-anak 2-4 tahun itu anak-anak yang ngomong susah. Kemampuan berbahasanya untuk tertata dengan baik dimengerti oleh orang itu susah, gitu kan? Belum bisa dia mengutarakan dengan baik apa yang dirasakannya. Jadi kalau demikian dok, kita udah bisa gambar tuh dong apa yang mesti kita lakukan pada anak yang temper tantrum, seperti itu kan. Oke. Yang perlu kita lakukan, yang pertama kita harus tetap tenang ya. Kita harus tetap tenang. Terus kemudian kalau memang dia tidak di tempat keramaian, kita boleh sedikit menjauh dari anak, biarkan dulu dia menangis dan sebagainya. Terus kemudian kita tanya apa masalahnya, mungkin dia kenapa kamu sedih ya gitu. Mungkin ada umur 2 tahun kan kita nanya kamu sedihnya kenapa. Terus kita tawarkan pertanyaan-pertanyaan tertutup, tanya kamu lapar atau kamu segala macam dia akan menjawab dengan anggukan gitu kan. Nah terus kemudian yang berikutnya kita boleh peluk ya, tapi lihat kondisinya. Kalau misalnya dengan peluk itu justru akan menyebabkan dia makin parah tantrumnya, maka biarkan aja dia menyelesaikan tantrumnya dulu. Terus kemudian kalau misalnya anak-anak dia temper tantrum karena pingin sesuatu, ini sering banget. Misalnya dia sedang belajar, terus kemudian dia pingin sesuatu dan kita merasa bahwa anak itu tidak memerlukannya, maka pertahankan sikap kita. Jadi jangan kemudian menjadi ambivalensi ya, ngelihat anak yang tadinya kita larang, sayang itu belum butuh kitanya, nanti gunanya untuk apa, bla bla segala macam. Terus kemudian dia temper tantrum, terus kita berpikir ya udahlah saya kasih aja lah daripada dia temper tantrum. Ternyata itu nggak baik. Karena seperti ini, anak belajar. Oh, kalau misalnya saya keinginan saya dipenuhi nih, gitu kan, berarti temper tantrum adalah senjata saya. Jadi dia bakal berulang lagi seperti itu ya. Jadi kita harus komit kalau misalnya mengatakan tidak pada anak untuk suatu hal, maka komit untuk konsisten untuk kemudian tetap jawabannya tidak, seperti itu. Ini akan melatih anak juga untuk konsisten ya, untuk menghargai orang tuanya dan menghormati orang tuanya. Seperti itu kira-kira dokter bilang. Jadi nggak usah khawatir banget dengan temper tantrum, kecuali kalau temper tantrumnya pertama di atas 4 tahun kita harus berpikir tuh ada masalah apa gitu. Terus yang kedua ada perilaku menyakiti diri, kita juga perlu khawatir. Artinya temper tantrum hanya simptom, hanya gejala. Kita harus cari, adakah kemungkinan-kemungkinan lain. Bisa jadi misalnya anak di atas 4 tahun itu bentuk dari ADHD atau bentuk dari autism, dari anak-anak autis gitu kan, atau bentuk dari disabilitas intelektual atau retardasi mental ya. Kita harus cari seperti itu ya, terutama untuk anak-anak di atas 4 tahun ya, betul tidak?
Iya dok, jadi kan untuk mengatasi anak-anak tantrum ini kebanyakan orang tua suka memberikan gadget atau handphone gitu dok. ya. Ya, jadi sebenarnya gadget atau handphone itu diperbolehkan atau bagaimana ya dok? Soalnya kan kalau misalnya tadi disampaikan kalau misalnya diberikan sesuatu lagi nangis, nanti dia akan seperti itu lagi gitu. Nah kalau misalnya gadget atau handphone ini gimana tuh dok kira-kira dok? Pertama ini bentuk parenting yang neglectful atau permisif ya, ngebiarin aja deh pokoknya apa yang mau dia lakukan, atau saya nggak peduli lah, yang penting dia nggak mengganggu pekerjaan saya, seperti itu ya. Apakah kemudian gadget dampaknya selalu buruk kayak gitu, kemungkinan terjadi adiksi atau kecanduan? Tidak selalu. Yang paling penting adalah itu tadi, kedua orang tua ya, harus konsisten menerapkan aturan. Jadi kalau misalnya selama makan nggak boleh main gadget di waktu itu tertentu aja. Kita komit dengan itu. Jadi mau anaknya tantrum, mau anaknya nangis dan segala macam, tidak diberikan dengan batasan waktu itu tadi. Termasuk aturan-aturan spesifik lainnya, jarak lah, terus posisi pada saat melihat gadget lah dan segala macamnya ya. Tapi yang paling penting adalah konsisten dengan aturannya dan tidak dalam porsi yang berlebihan untuk memberikan gadget, apalagi menjadikan gadget sebagai senjata utama untuk membuat anak diam. Yang paling penting sebenarnya adalah kalau misalnya anaknya mulai merasa ketergantungan, atau kita lihat bahwa ini kok arahnya udah menjadi ketergantungan nih, maka selain dengan pembatasan-pembatasan tadi, kita juga harus memilih bentuk-bentuk permainan atau bentuk-bentuk aktivitas yang memungkinkan anak untuk mengalihkan dan mendapatkan kesenangan lain selain dengan bermain gadget tadi, Dokter Dila. Yeah. Jadi perlu untuk memberikan aktivitas lain ya dok ya, untuk menggantikan gadget tersebut agar tidak kecanduan tadi ya dok. Benar. Kemudian dok, untuk anak-anak yang masih dini saat ini kan kayak sebelum usia sekolah, itu banyak orang tua yang sudah memberikan sekolah yang sejak dini kayak sebelum TK ada PAUD gitu, ada pada usia 2 tahun, 3 tahun. Itu sebenarnya itu baik untuk perkembangan anak atau justru malah itu berakibat yang tidak baik gitu dok? Tidak baik ya. Ini sebenarnya suatu hal yang menjadi tantangan bagi kita semua, terutama yang tinggal di masyarakat perkotaan, terus kemudian yang baik suami maupun istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Tapi saya mungkin saya lebih enak menyampaikan seperti ini, pesan dari Erik Erikson seperti itu, bahwa menurut Erik Erikson kita menitipkan anak di daycare aja gitu kan, itu ada sangat berisiko untuk kemudian terbentuknya mistrust pada anak. Ingat tadi ya Dokter Dila bahwa hadirnya orang tua itu bukan hanya memberi makan, tapi juga kualitasnya seperti apa, terus penyampaian kasih sayang seperti apa. Dan seringkali dia merasa kalau misalnya di daycare, dia merasa ditinggalkan, orang tuanya nggak konsisten hadir buat dia gitu kan. Nah ini tidak bagus. Ini nantinya yang akan menyebabkan anak dari teori attachment itu, dia merasa bahwa dia antara dicintai dan tidak dicintai, atau dia malah memang terbentuk bahwa saya tidak dapat mengharapkan pertolongan dari orang tua. Nantinya ke depannya dia akan menjadi pribadi yang lebih cenderung untuk depresif, terus kemudian tidak bisa berbagi, lebih cenderung menarik diri. Nah, terus kalau kayak gitu pada usia berapa dong dok? Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, kita perhatikan terutama teori-teori kognitif disebut dengan kayak gitu ya, dari Zong Piaget, bahwa ketika anak-anak di umur 2 sampai dengan 5-6 tahun itu masa-masa dia egosentrik, dia pingin dia semua gitu kan. Nah pada ujung-ujung itu dia mulai berbagi, dia mulai bisa berbagi, dia mulai bisa mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Nah pada umur-umur segitulah yang sebenarnya menurut saya tepat bagi kita untuk dia berinteraksi secara lebih luas lagi dengan dimasukkan ke PAUD atau kemudian dimasukkan ke TK. Terus kaitan berikutnya tadi bahwa umur 6 tahun ke bawah itu adalah fase di mana anak-anak itu
kelekatan pada orang tuanya harus baik. Anak-anak itu harus meniru bapaknya kalau dia laki-laki dan meniru ibunya kalau dia perempuan, dan baiknya itu didapatkan di rumah gitu kan, dengan kebutuhan yang cukup. Terus berikutnya mungkin kaitannya juga apa yang ingin dicapai dengan menitipkan anak itu. Kalau kita itu preparing untuk dia sekolah nantinya, nah, tunggu dulu gitu kan. Kita harus mencapai bahwa umur anak 3 tahun itu kemampuannya ingin dicapai apa? Gitu kan. Kemampuan yang ingin dicapai itu apa? Gitu kan. Apakah dia bisa gambar orang seperti apa gitu, atau cukup gambar yang gimana, umur 4 tahun gimana. Nah, jangan sampai ini menjadi suatu hal yang salah. Mungkin kita juga melihat bahwa kebanyakan itu adalah suatu bentuk yang anak memang dititipkan karena saya harus bekerja, bukanlah anak dititipkan agar dia berkembang dengan baik nanti untuk mempersiapkan fase sekolahnya. Nah, kita mungkin ya, kalau memang terpaksa demikian, maka kita harus mengkompensasinya dengan benar-benar memberikan quality time bagi anak dengan baik. Ya. Mau tak mau nih dok, harus dititipkan. Berarti setelah pulang, maka anak benar-benar kita validasi dengan baik, kita berikan kasih sayang yang benar, dan kemudian kita respon, quickly respon terhadap kebutuhan anak, agar anak merasa bahwa saya ingin bicara tentang objek permanen, objek konstansi. Pada umur 2 tahun, ya, 4 bulan sampai dengan 2 tahun itu anak mulai belajar bahwa saya ini terpisah dari ibu saya. Dulunya dia menganggap bahwa saya dan ibu saya itu ada satu kesatuan. Ya. Nah, kemudian dia mulai belajar terpisah. Disebut dengan objek permanen, objek konstansi. Bahwa walaupun ibu saya nggak ada di depan saya, dia akan datang ke saya. Karena dia nggak pernah hilang. Nah, ini yang kemudian akan menjadi modalitas kita, bahwa ibu ada walaupun ibunya bekerja, dan ibu akan datang jika kamu membutuhkan dan memenuhi segala kebutuhan kamu, ya seperti itu ya. Jadi gimana solusinya dok? Ya silakan aja, nggak ada masalah, tapi tetap dengan memperhatikan bahwa ada risiko untuk jadi mistrust. Agar nggak mistrust, maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri, menyediakan diri ke anak kita bahwa kita ada untuk mereka dengan memberikan bentuk pengasuhan yang baik. Gitu kan. Jadi untuk usia yang di bawah 6 tahun itu lebih baik untuk quality time bersama orang tuanya ya dok ya? Di 5 tahun lah, mungkin 5 tahun ke bawah ya bagusnya. Ya dok. Ini ada pertanyaan dok dari Sobat Bisma yang sedang menonton. Dok, untuk pengasuhan pada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan itu apakah ada perbedaan dok? Gitu dok? Atau anak laki-laki lebih keras pengasuhan atau seperti itu? Ya, saya mungkin mengacunya kepada teori dari Freud ya. Terutama yang paling penting itu adalah fase-fase di umur 5-6 tahun. Karena pada waktu itu preferensi dari seksual. Saya seperti ini. Anak laki-laki itu cinta pertamanya ibunya. Jadinya seperti itu ya. Nah, tapi menurut Freud, ketika dia merasa bahwa cinta pertamanya itu adalah ibunya, gitu, maka di saat yang bersamaan dia juga takut nih. Dia juga takut kalau misalnya memiliki ibunya, ayahnya marah sama dia. Makanya kalau misalnya kita baca-baca ada yang namanya penile castration. Dia takut penisnya dipotong tuh, maaf ya. Alat kemaluannya dipotong oleh ayahnya karena dia mencintai ibunya. So, bagaimana dong solusinya? Solusinya adalah saya harus seperti ayah saya agar saya dapat orang yang seperti ibu saya. Dan ini menjadi dasar seorang dari teori psikodinamika, anak yang tumbuh secara seksual, preferensi seksual yang normal. Nah, kalau gagal nih bapaknya menjadi role model bagi anaknya, maka ada risiko untuk perkembangannya menjadi homoseksual. Itu dari sisi perkembangan seksual. Terus yang kedua, seperti tadi bahwa ayahnya harus menjadi role model bagi anak laki-lakinya. Harus bersikap seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, sebagai
seorang laki-laki gitu kan, pengambil keputusannya seperti apa dan sebagainya. Nah, terus apakah harus dibedakan? Saya menjawab ini dynamic, ini dinamis sekali ya. Jadi anak-anak perempuan apakah tegasnya sama dengan anak laki-laki? Saya jawab tegasnya sama, tapi bentuk penyampaiannya beda. Ya, lebih tepat seperti itu. Justru yang perlu diperhatikan, kita lihat nih trait-nya anak gimana, temperamennya anak gimana. Temperamen tadi ingat ya, bukan marah-marah. Temperamen itu adalah suatu ciri kepribadian yang sudah dibawa sejak pada lahir. Nah, seperti itu. Ini anak emang pemalu ya. Ini anak nih pemalu. Terus kemudian ini anak orangnya insecurean gitu. Dikit-dikit minder. Maka yang harus orang tua lakukan adalah perbanyak validasinya, perbanyak didengarkannya, perbanyak untuk memberikan reinforcement positif, gitu ya. Nah, ini anak justru kebalikannya, kerjaannya lari-lari mulu, berani banget sama orang, kerjanya impulsif, cenderung untuk mengganggu orang lain. Maka yang harus diperbesar adalah guidance and supervision. Pandu dan tetapkan, ajarkan yang apa yang boleh dan yang nggak boleh, dan kemudian membuat aturan yang tegas di situ. Ini lebih ke arah situ. Artinya anak-anak yang seperti ini kan anak-anak yang berani tuh, dia sociable tuh, dia nggak ada masalah dengan orang-orang di sekitarnya yang orang-orang baru dan segala macam. Maka kita buat aturan. Jadi perbedaannya itu di situ, lebih ke trait atau trait temperamen dari anak, tidak kepada laki-laki atau perempuan. Ingat ya bahwa bentuknya sama tapi teknikal atau penyampaian saja yang berbeda atau penerapannya aja yang berbeda, seperti itu Dok. Iya Dok ya, jadi perlu untuk penyampaiannya sama tapi cuma caranya aja yang berbeda gitu Dok ya. Lagi Dok, ada pertanyaan lagi Dok dari Sobat Bisma. Bagaimana Dok untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak sejak dini Dok? Oke. Sebenarnya kan kenapa dia enggak percaya diri? Kenapa self-esteem-nya rendah, harga dirinya rendah, dia merasa minder? Menurut Dr. Dila kenapa? Kan dari orang tua. Iya, karena orang tuanya nggak memvalidasi dia. Karena orang tuanya tidak pernah ngedengerin tuh. Ya. Jangan salah ketika orang tuanya bilang, nak kamu gini, ya, cara garis besar kayak gitu, nak kamu seperti ini. Tapi dia tidak pernah mendengar keluh kesah dari anaknya. Anaknya merasa dia nggak dicintai. Terus ini dibawa sampai besar nanti. Dibawa sampai besar nanti tuh kayak gini ya. Sederhananya seperti ini. Kalau orang yang terdekat sama saya aja tidak mendengarkan saya, maka kenapa saya harus percaya pada orang-orang luar sana? Ya kan? Kalau orang-orang terdekat saja nggak mencintai saya dan menganggap saya tidak berguna, maka orang-orang di sana juga akan menganggap saya nggak berguna. Gimana dia mau percaya diri dengan itu? Jadi yang pertama kali dilakukan adalah validasi anaknya, ya. Oke, Jadi lagi-lagi validasinya ya Dok yang perlu ya, penting ada hubungan antara anak dan orang tuanya ya Dok ya. Kemudian Dok, ada pertanyaan lagi dari Sobat Bisma, bisa lebih dijelaskan nggak Dok mengenai faktor-faktor yang membuat anak-anak tuh lebih nyaman bermain dengan teman-temannya dibandingkan dari orang tuanya sendiri gitu Dok? Oke. Sebenarnya gini, ini perkembangan yang normal ya. Ketika anak-anak di usia 6 tahun ke atas, itu memang sudah terjadi perpindahan, bukan perpindahan ya, pergeseran gitu, pergeseran idealization, pergeseran tempat curhat gitu ya, tempat utama ya, yang pergeseran dia merasa nyaman untuk berbagi dengan siapa. Nah itu normal dan itu adalah fase fase yang normal menurut perkembangan identity dari Erik Erikson ya di umur-umur remaja itu. Dan kemudian dia memang seperti yang saya sampaikan tadi kan, bahwa ketika seiring dengan terbentuknya objek konstansi, objek permanen, bahwa dia merasa bahwa dirinya terpisah dari ibunya gitu kan, dia dan ibunya itu adalah sesuatu yang berbeda gitu kan, dia pada saat yang sama juga
terjadilah separation deviation. Separation itu berarti dia memang akan mulai berpisah dari ketergantungannya sama ibunya, dan dia akan mencari sosok ketergantungan baru yang dalam bentuk temannya, gitu ya. Jadi jangan kemudian kita menyangka bahwa lebih memilih temannya dibandingkan dengan orang tuanya. No, karena memang pada waktu itu dia mulai terjun ke lingkungan yang lebih luas. Masalahnya nggak sebatas tentang hubungan dia dan orang tuanya, atau hubungan dia dengan ibunya gitu kan, tapi hubungannya bagaimana berinteraksi dengan orang-orang. Dan untuk berinteraksi dengan orang-orang itu perlu aliansi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan teman-temannya dong. Jadi wajar kalau kemudian dia mulai lebih banyak mendekat ke teman-temannya. Tapi ingat, kalau misalnya ini menjadikan dia benar-benar tidak bercerita ke orang tuanya, kita perlu tahu lah, jangan-jangan memang sebelumnya hubungannya memang buruk gitu, validasinya orang tuanya juga buruk sebenarnya. Makanya pada saat momen dia dapat sosok yang bisa mendengarkan dia, ya dia bisa senang, dia mengalihkan itu. Jadi kalau misalnya justru dengan pada saat remaja dia benar-benar menutup bentuk komunikasi dengan orang tuanya, kita yang harus introspeksi diri sebagai orang tua. Ya jangan-jangan memang ada yang salah, karena jangan-jangan selama ini ruang otonomi bagi anak saya itu memang saya kebiri, memang lebih sedikit gitu ya. Jadi dia nggak nyaman untuk berpendapat, karena orang tua saya apapun yang akan saya sampaikan dia pinginnya gitu-gitu aja deh, pokoknya nggak pernah ada mau mendengarkan versi saya, pendapat saya. Jangan-jangan seperti itu. Jadi secara singkatnya seperti itu. Adalah normal ketika terjadi pergeseran yang tadinya dekat banget dengan orang tua, kemudian dekat pada teman-temannya. Karena ini disebut dengan tantangan dia untuk menyelesaikan fase perkembangannya. Ya, fase-fase di umur-umur remaja itu adalah fase pembentukan identitas. Saya mau jadi apa nantinya, dan kemudian hidup saya ke depan nanti itu seperti apa, gitu ya. Dan itu sudah berhubungan dengan interaksi yang lebih banyak dengan lingkungan. Ini juga berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya, Dok. Jadi tadi hubungan dengan teman-temannya, Dok, ya. Ini ada jika anak yang usia lebih dari 12 tahun itu sudah mengalami pubertas ya, Dok, ya. Ya, sudah mulai menyukai lawan jenisnya. Nah, sebagai orang tua itu ada yang suka aktif ngeliatin HP anaknya, ngecek-ngecek. Itu sebaiknya gimana, Dok? Baiknya sebagai orang tua kalau misalnya anak sudah mulai suka lawan jenis gitu, Dok. Itu normal nggak? Normal ya, Dok, ya. Saya ini pertanyaan repetisi, sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Bapak ibunya juga mengalami suka dengan lawan jenis yang ketika umur 12 tahun. Yang penting itu tadi, bahwa diberikan rambu yang jelas. Kalau memang harus ada cek berkala terhadap handphone anaknya, maka sampaikan. Ingat bahwa ketika dia udah remaja di atas 12 tahun, pikiran abstraknya, logikanya tuh udah berkembang dengan sangat baik. Nah, kita sama-sama menjaga diri kamu, seperti itu kan ya. Kita tahu bersama bahwa yang paling ditakutkan dari ini adalah misalnya adanya kehamilan dini dan segala macamnya, dan itu akan sangat merugikan bagi kamu. Dan untuk mengatasi itu, maka kita akan membatasi ini. Kita boleh mengenal lawan jenis dan ya termasuk suka seperti itu, tapi jangan sampai sukanya ini jadi kebablasan, mengganggu waktu kamu, terus mengganggu aktivitas keseharian kamu dan aktivitas belajar kamu seperti itu. Nah, untuk itulah maka ayah ibu mengajukan nih rambu-rambunya. Ya, kamu boleh berpendapat kok, apa yang menurut kamu keberatan, terus kemudian kita cari solusinya bersama seperti apa. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi apakah wajib melihat handphone? Menurut saya situasional sekali, tergantung kepada kesepakatan antara bapak ibunya dengan anaknya, seperti itu. Karena kadang-kala kalau misalnya anak berpikir, berarti bapak ibu nggak percaya dengan saya dong. Oh, bapak ibunya bilang enggak kayak gitu konsepnya. Konsepnya itu seperti ini, bahwa bagaimanapun yang sifat hormon ini, gitu kan, kami pernah muda, bagaimana rasanya. Seperti itu. Kadang hal-hal yang seperti ini tuh sesuatu yang kecil itu bisa menjerumuskan kamu, dan kita ingin menjaga kamu agar tetap di jalannya, seperti itu. Saya pikir di umur-umur segitu anak sudah mulai mengerti.
Ingat ya tadi ya bahwa tren anak sangat berpengaruh. Kalau memang anak, ingat di umur-umur remaja itu pada anak-anak yang memang kompulsif, kemudian cenderung tidak taat peraturan, penentang, ya, atau yang disebut dengan apa namanya oppositional defiant disorder atau yang conduct disorder, ya, itu yang paling kita tonjolkan adalah aturan yang konsistennya, agar anak patuh dengan itu. Karena anak-anak dengan conduct ini, anak-anak yang memang tidak taat peraturan ini, ya, seperti itu, usaha kita akan lebih besar untuk menjaganya dibandingkan anak-anak yang tidak mempunyai sifat yang seperti itu. Ya, seperti itu Dok ya. Jadi lagi-lagi komunikasi antara orang tua dan anaknya Dok ya. Sekarang kan lagi banyak tuh anak-anak yang masih usia 5-6 tahun itu mulai kegiatannya mulai banyak Dok. Kayak dia ada kegiatan dari sekolah, kemudian ekstrakurikuler yang lain. Itu kalau misalnya anaknya tersebut senang, apakah dia ada dampak dari psikologis gitu Dok? Kayak misalnya banyak kegiatan pada usia segitu. Kita harus melihatnya seperti ini ya. Dokter Dila, pertanyaan menarik. Kita harus melihat bahwa senang enggaknya anak itu penting ya. Terus yang kedua, kita lihat, kita orang tua yang pernah mengalami fase itu, kita lihat ini sebenarnya dibutuhkan anak apa tidak. Kalau anaknya senang, itu tidak ada masalah. Ingat ya, selama itu tidak mengganggu apa yang harus dia capai di tahap pertumbuhan itu, di tahap perkembangan yang itu gitu. Di umur 5-6 tahun itu capainya apa gitu. Apakah perlu sampai seabrek kegiatan ini gitu. Ya kan, terus kemudian dia senang nggak? Kalau dia senang, anggap aja ini bentuk reinforcement positif ya, suatu penguatan positif. Anak jadi senang kayak gitu. Anak suka musik, dia kemudian dimasukkan misalnya difasilitasi untuk bermain musik atau kemudian ikut paduan suara seperti itu. Ya silakan aja, nggak ada masalah, asal tetap bahwa apa yang menjadi kebutuhan anak pada tahap perkembangan itu terpenuhi dengan baik. Ya, betul Dok. Ada pertanyaan lagi Dok, ini jadi bagaimana kalau misalnya anak-anak sudah mulai memasuki era bermain dengan teman-temannya, terus itu dia bertemu dengan teman-teman yang kurang baik mungkin Dok ya, kayak pergaulannya seperti itu dari sebagai orang tua bagaimana Dok untuk mengatasi hal tersebut Dok, agar tidak terpengaruh juga terhadap lingkungannya Dok? Oke. Umur berapa? Usia sekolah mungkin ya Dok ya. Kita harus tahu dulu ya, usianya. ketika mungkin dia belum remaja, artinya di bawah 12 tahun, saya sangat mungkin bahwa anak belum bisa terlalu leluasa untuk memilih temannya kayak gitu ya. Ya, otonominya tidaklah berkembang dengan begitu baik ketika dia remaja. Jadi kalau udah umur segitu, tetap orang tua perannya adalah berusaha memberikan pengertian kepada anak bahwa umur 6 sampai 12 tahun itu anak itu udah mulai, menurut Zhong Piaget itu anak-anak itu udah mulai bisa memahami dari sudut pandang orang lain tuh. Ya, yang tadinya bersifatnya egosentrik, cuma pandangan saya yang benar, terus sistemnya adalah generalisasi bahwa kalau saya seperti ini, orang lain akan seperti itu juga. Nah, dia udah mulai bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi kita bisa masuk dari situ. Nah, teman-temanmu tuh nggak semuanya sama seperti kamu. Misalnya kamu bisa baik, ada juga yang kemudian dia jahil dan segala macam. Tapi ingat, jahilnya itu kamu lihat dulu. Kalau misalnya dia jahilnya itu bukanlah untuk menyakiti kamu, ya udah nggak apa-apa, gitu kan ya. Kan dia memang beda-beda teman-teman tuh, ada yang kayak gini sifatnya ini. Tapi kalau misalnya menurut kamu itu udah bikin sakit kamu, ya kamu membatasi diri. Jadi perlu sampaikan ke anak pengertian itu, yang dengan batasan yang jelas ya. Kamu ya udah nggak apa-apa kalau memang dia seperti itu menyakiti kamu. Untuk sementara mungkin ya kamu nggak perlu temanan dulu dong sama dia. Boleh kok, ya silakan, nggak ada masalah. Daripada kemudian yang muncul kemudian terjadi bullying, anaknya dibully, terus kemudian perkembangan mentalnya yang nggak bagus. Ya, itu malah menjadi PR juga nih bagi kita sebagai orang tua. Nah, beda dengan saat anak remaja. Ketika anak remaja, gini, mungkin kaitannya seperti ini. Yang paling enak itu cerita remaja ketika dia tentu bicara tentang kenakalan remaja atau bicara tentang penggunaan zat.
Pernah nggak berpikir Dokter Dila, kenapa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, si A merokok, tapi si B enggak? Kenapa si A merokok, si B enggak? Gitu kan, gitu ya. Terus pernah juga ya enggak, saya nyaman berteman dengan ini, tapi saya nggak nyaman bertemanan dengan si B. Nah, menurutnya faktornya apa? Kita ngomongin tentang kepribadian di situ ya. Jadi kita tahu bersama bahwa anak-anak yang menggunakan narkoba dan kemudian dia yakinlah bukan hanya faktor karena ikut-ikutan. Saya tidak begitu setuju dengan kata ikut-ikutan. Karena apa? Karena pada waktu itu kenapa dia berteman dengan itu tapi tidak berteman dengan ini? Itu adalah pilihan dia, karena dia nyaman, merasa sefrekuensi dengan orang-orang itu, gitu ya. Jadi anak kemudian nakal menggunakan narkoba, karena dia dan teman-temannya itu sefrekuensi. Ya. Kalau dia tidak mempunyai ciri kepribadian yang sama seperti itu, makanya dia nyaman, dia menggunakan narkoba. Nah, terus begitu juga dengan yang nakal berkelompok kayak gitu. Kenapa pilihannya ke teman-teman itu yang nakal itu? Ya karena dia nyaman di situ. Kalau misalnya Dokter Dila tidak nyaman itu, maka dia tidak akan gabung. Dia pun juga tidak akan nakal. Jadi tidak ada yang kata ikut-ikutan. Justru yang harus diperhatikan bahwa jangan-jangan nih, gitu kan? Di dunia psikiatri itu dikenal bahwa seorang menggunakan narkoba, maka yakinlah ada yang mendasarinya, dan itu adalah gangguan psikiatri. Oh, iya dok, gitu, iya. Jangan-jangan ini memang udah depresi pada anak-anak. Dia sudah mengalami gangguan cemas, dan menggunakan narkoba adalah bentuk dari menghilangkan rasa sakitnya, gitu ya. Atau jangan-jangan dia memang kondak, dia memang ada kenakalan remaja, atau mungkin maaf ya, dia memang ADHD. ADHD itu saudara dekat dengan kondak disorder. Nah, jadi dia memang udah ada masalah psikiatri. Kenapa kemudian dia menggunakan narkoba? Itu yang kami yakini di dunia psikiatri ya, Dokter Dila. Begitupun juga dengan kenakalan remaja. Jadi prinsipnya seperti ini. Ketika dia sudah remaja, gitu kan, kita harus tahu pada remaja itu anak-anak itu sudah bisa memilah, gitu. Sudah bisa memilih temannya. Makanya kalau misalnya anak itu kemudian menjadi pembuli, atau kemudian dia menjadi pengguna perokok dan segala macam, kita harus cari tahu ada masalah gangguan psikiatri apa di belakangnya. Ya. Terus saya perlu pesankan juga seperti ini, ya. Anak-anak yang dibully itu mungkin mengalami gangguan psikiatri. Ingat, mungkin mengalami gangguan psikiatri. Dia jadi depresi mungkin, ya. Atau yang tadinya memang dia udah punya bibit-bibit untuk jadi gangguan kepribadian ambang, itu pada umur itu kemudian flare, berkembang jadi gangguan kepribadiannya ambang. Tapi anak-anak yang pembuli, maka yakinlah dia mengalami gangguan psikiatri. Kenapa? Karena anak-anak yang membuli adalah anak-anak yang tidak mempunyai empati. Dia nggak bisa ngerasain sakit orang lain. So, kalau kayak gitu, apa yang jadi masalah? Dia nggak punya empati. Tidak mempunyai empati adalah salah satu bentuk dari gangguan psikiatri. Bisa jadi memang kondak, seperti yang saya bilang tadi ya, bentuk kondak disorder, bentuk gangguan kenakalan remaja. Atau bisa jadi itu adalah bentuk pelampiasan dari rasa marahnya yang tidak mungkin disampaikannya pada sosok yang lebih berkuasa dibanding dia. Dan itu orang tuanya. Jadi bisa jadi anaknya memang depresi, tidak didengarkan oleh orang tuanya, rasa marahnya itu dialihkan ke orang lain. Dan bentuknya adalah bentuk bullying. Jadi anak-anak yang pembuli itu pasti mengalami gangguan psikiatri. Ya, seperti itu kira-kira. Kira-kira untuk orang tuanya dok, pada anak-anak yang pembuli ini kan dia pasti mengalami gangguan psikiatri ya dok ya. Yeah. Sebagai orang tua, bagaimana dok kira-kira harus melakukan apa dari anak-anak yang pembuli seperti ini atau harus dilakukan pengobatan atau bagaimana? Iya. Jadi gini, mari kita akan bicara tentang gangguan psikiatri dan kemudian termasuk gangguan kepribadian ya di dalamnya. Yang nomor satu adalah kita evaluasi tuh
bahwa ini tuh nggak seharusnya terjadi. Terus yang kedua, kita evaluasi diri kita, ada yang salah nggak dari parenting saya gitu kan. Kan ya tadi termasuk saya ini kepribadiannya seperti apa? Saya ini kepribadian saya. Jangan-jangan kepribadian saya inilah yang kemudian menyebabkan pola asuh yang kini yang kemudian membentuk anak saya. Dan langkah berikutnya, temunya tenaga ahli, ya, tenaga profesional, temunya psikiater. Dan menjadi tantangan juga ya untuk gangguan-gangguan kenakalan remaja ini atau gangguan-gangguan yang lain ya. Bagi kita, karena memang harus memadukan suatu konsistensi dari penggunaan obat dan psikoterapi. Seringkali gagalnya itu di psikoterapinya, atau lebih tepatnya tuh gagalnya itu karena memang dengan tingkat pengetahuan yang paparan pengetahuan yang tidak begitu baik gitu kan. Psikoterapi gini, lebih luasnya seperti ini. Ketika kita memperbaiki kepribadian atau memperbaiki gangguan mental atau gangguan psikiatri yang sebenarnya itu sudah berlangsung dari bertahun-tahun sebelumnya, maka tidaklah kita seperti kita mengobati demam yang dikasih obat 3 hari selesai. Dan kebanyakan dari orang tua itu yang dipahami gitu. Cukup berobat sekali 2 kali udah selesai. Enggak seperti itu. Karena yang kita ubah itu adalah keyakinan inti yang sudah dibawa dia dari kecil, ya kan? Keyakinan yang selama ini diyakini sama dia, dan kemudian kita modifikasi pikirannya, dan itu bukan suatu perkara yang gampang. Diperlukan usaha yang sifatnya konsisten dan kontinu, sehingga memerlukan waktu yang lama. Seperti itu ya, Dr. Dila ya. Okay. Jadi perlu pengobatan, pendekatan pada anak-anak tersebut ya dok ya? Kita menggunakan 2 modalitas itu ya, dengan obat dan kemudian dengan psikoterapi. Baik dok, di sini juga banyak yang ingin membahas mengenai FOMO dok. FOMO ini kayak lagi hits banget dok di kalangan anak-anak remaja karena anak takut cemas tertinggal, pengen seperti itu. Bagaimana dok? Bisa dijelaskan dok mengenai FOMO? Dia 3 tuh ya rangkaian tuh, FOMO, fears of missing out, ya. Kemudian FOPO ya, fears of other person opinion, dan YOLO ya. The life is once gitu kan. Yang FOMO tuh dia takut ketinggalan sesuatu yang bersifat tren gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa yang salah kayak gitu, berarti kan yang salah bahwa jangan-jangan dia takut bahwa dia nggak diterima sama orang kalau nggak mengetahui sesuatu yang baru. Kaitannya kemana tuh? Jangan-jangan dia ini adalah usaha agar dia bisa diterima dengan orang, berarti menyenangkan orang lain. Sama tuh, karena lagi in juga tentang people pleaser. Bagaimana dia berusaha segala macam agar dia bisa bikin senang orang lain. Berarti kan ada ketakutan dia ditinggalkan tuh. Nah, jadi FOMO itu adalah suatu gejala. Terus yang kedua, kalau dia berpikir bahwa saya harus ngikutin tren segala macam dan itu menjadi pikiran obsesif, karena kalau saya tidak mengikuti tren itu saya tidak sempurna, berarti jangan-jangan anaknya punya kepribadian narkistik atau perfeksionis. Saya akan diterima kalau saya jadi sempurna. Dengan mengikuti tren itu saya sempurna. Nah, jadi itu gejala dan kita harus mencari apa induknya nih, apa yang mendasarinya. Terus begitupun juga dengan FOPO tadi, dia takut dengan pandangan terhadap orang lain. Jangan-jangan dia merasa bahwa itu tadi saya dianggap tidak berguna gitu kan. Jangan-jangan saya dengan kondisi yang saya seperti ini gitu, saya nggak diterima oleh orang lain gitu kan ya. Nah terus yang terakhir nih, hidup hanya sekali yang YOLO tadi gitu ya. Hidup hanya sekali, tentu mikirannya macam-macam. Yang paling kita takutkan adalah impulsivitasnya. Impulsivitas itu apa? Melakukan tindakan tanpa mikir. Ya risikonya besar, salah satunya apa? Ya menggunakan narkoba, seks bebas dan segala macam, itu yang kita takutkan. Lo nikmatin aja deh hidupmu gitu. Karena ini hidup hanya sekali, hati-hati impulsivitasnya. Impulsif ya. Impulsif, perilaku impulsifnya ya. Oke, Dr. Dila. Ya, sebenarnya masih banyak sekali ya dok yang ingin dibahas dok mengenai gangguan kepribadian dan pola asuh anak-anak ini. Dari dokter sendiri mungkin ada yang ingin take home message-nya dok dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Saya ingin menyampaikan aja bahwa ada beberapa secara singkat ya bahwa
apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita dapat kita terapkan sebagai bentuk parenting yang baik. Yang nomor satu itu adalah ciptakan suatu bentuk hubungan yang penuh validasi dan kasih sayang, hangat dan penuh kasih sayang. Terus yang kedua adalah be available. Kita ada ketika anak-anak kita membutuhkan kita, gitu ya. Terus yang ketiga adalah be approachable. Kita tuh bisa didekatin gitu. Anak tuh merasa nyaman sama kita untuk berbagi. Ya. Nomor 4 adalah be adaptive. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Kita ngedemand, kita menuntut anak, maka kita harus lihat perkembangan kognitif anaknya seperti apa sesuai dengan tingkat perkembangannya tadi. Terus kemudian kita juga harus memberikan ruang dengan itu tadi ya, acceptance, dan kemudian memberikan autonomi, berikan ruang anak untuk berpendapat atau terlibat di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua itu harus konsisten dan bekerja sama. Jadi jangan sampai ada orang tua yang mengambil sikap seperti ini, terus orang tua satu lagi bersikap seperti itu. Anak, orang ibunya permisif, orang tua yang laki-laki autoriter. Nggak bisa. Itu akan menyebabkan ambivalensi, kebingungan dari anak. Anaknya mungkin akan condong kepada ibunya menjadi sosok yang independen, terus kemudian benci kepada bapaknya, gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah berikan reinforcement positif. Ini biasanya tuh pasti nanya mikir gini. Salah satunya bentuknya reward kan. Ya. Boleh nggak dok dikasih reward? Boleh. Jadi pada anak-anak, terutama anak-anak yang kognitifnya belum begitu baik ya, berarti umur-umur anak 7 tahun ke bawah lah kayak gitu, atau 12 tahun ke bawah, reward itu penting banget bagi dia. Karena ketika kita menuntut sesuatu dan kemudian kita menjelaskan dengan keinginan alasan segala macam, anaknya mungkin belum sampai kognitifnya, logikanya belum sampai. Tapi kalau kita memberikan reward, memberikan hadiah, maka anak itu akan terpacu. Sekali lagi, ini bukanlah bentuk mengajari bahwa nanti dia akan bekerja atau melakukan sesuatu karena hadiah. No, kan kita tadi bilang bahwa pola asuh itu dynamic sekali. Kalau umur 12 tahun kita mungkin akan mengurangi ini. Rewardnya mungkin tidak sebanyak yang akan kita berikan pada anak di bawah 12 tahun. Tapi kita lebih banyak menggunakan pikiran abstrak atau logika anak-anak, logika dari anak kita. Nah, rewardnya itu seperti apa? Ya. Ini dibuat dalam bentuk kontraktif kontingensi namanya, seperti itu ya. Dibuat kesepakatan. Nah, kalau misalnya kamu nanti jadi juara kelas, gitu kan, maka kita bentuknya tentu tidak uang ya, kita akan liburan ke situ. Nah, caranya gimana? Nggak bisa langsung ketika dia juara kelas kita kasih, enggak. Itu jauhan, anaknya akan lemah tuh di bawah-bawahnya. Jadi bentuknya di bawahnya kayak gini, kita bentuk dari bintang, gitu misalnya ya. Oke, kamu dapat 1 poin nih, gitu kan, karena nilai kamu segini, ya. Berikutnya, kamu dapat poin lagi nih. Akhirnya sampai berapa poin yang cukup, baru kemudian, kamu udah cukup untuk poinnya, kita liburan, gitu. Atau kita beli sepatu. Jadi seperti itu ya dok ya, kira-kira. Itu tips yang mungkin dapat diterapkan oleh kita sebagai orang tua ya. Ya, gitu. Baik dari Sobat Bisma, jadi sudah cukup banyak ya dok yang kita bahas hari ini ya, mengenai parenting, pola asuh anak, orang tua terhadap anak, kemudian gangguan kepribadian dan lain-lainnya juga. Mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi waktunya sudah cukup ya dok ya. Nanti mungkin next ada lagi dok. Bisa jadi bisa dibahas lagi ya dok ya mengenai kedokteran jiwa ini gitu ya dok. Dr. Dila, mungkin sebelum di closing ya, saya ingin menyampaikan satu seperti ini, bahwa apa yang kita tanamkan lewat parenting kita pada masa kecil, maka akan kita tuai segera atau mungkin ketika dia remaja dan ketika dia dewasa awal. Jadi kita ngebentuk anak ini menjadi apa ketika remaja atau dewasanya nanti tergantung apa yang kita lakukan atau yang kita terapkan pada saat parenting kita. Jadi terapkanlah parenting yang bijak,
yang tadi basicnya adalah otoritatif, agar anak-anak kita berkembang dengan kepribadian yang baik dan terhindar atau terminimalisir terhadap gangguan-gangguan mental yang mungkin muncul pada saat remaja, pada saat dewasa, atau malah pada saat anak. Ya. Terima kasih banyak Dokter Erwin atas sumber informasinya, atas ilmunya ya Dok ya. Dari Sobat Bisma, mungkin ini saja yang bisa kita bagikan mengenai gangguan mental kepribadian anak dan pola asuh serta parenting. Saya Dr. Fadila Maulidia dan Dr. Erwin, spesialis kedokteran jiwa, cukup diakhiri saja pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.